الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العبد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan tentang definisi tauhid secara bahasa dan secara istilah. Juga telah kita uraikan pembagian-pembagian tauhid. Kemudian telah kita baca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam kitab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Telah kita jelaskan bahwa maksud dari penulis membawakan ayat ini di awal pembahasan, beliau ingin menjelaskan tentang wajibnya seorang hamba mempelajari tentang tauhid. Dan memang itu hikmah dari penciptaan Allah, mengadakannya, menghidupkannya di atas kehidupan dunia ini, yaitu untuk memurnikan ibadah kepadanya. Iya. Setelah kita terangkan juga dari mana ayat illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, artinya untuk mentauhidkanku. Sebagaimana dalam penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan selainnya. Kemudian ayat yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu, dan firman Allah taala. Ya, bisa dibaca wa qauluhu, bisa dibaca wa qaulihi, sebagaimana yang pertama juga, bisa dibaca wa qaulullahi, bisa dibaca wa qaulillahi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ayat yang kedua masih di halaman pertama dari materi kitab yang telah dibagikan. Dan firman Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyuruhkan an i'budullaha wajtanibut taghut, beribadalah kalian kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Dan jauhilah taghut. Iya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa
pada setiap umat dan di atas muka bumi ini telah berlalu 70 umat. Dan kita umat Islam adalah umat yang ke-70. Umat yang ke-70. Sebagaimana di dalam hadis Muawiyah bin Haidah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tufuna 70 ummah. Antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla." Kalian wahai umat Islam menggenapkan 70 umat. Dan kalian adalah umat yang paling baik dan paling mulianya di sisi Allah azza wa jalla. Jadi pada setiap umat di tengah manusia ini telah diutus seorang rasul. Rasul ini telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian wahai manusia hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maksud dari dibawakannya ayat ini di sini oleh penulis sangatlah jelas, yaitu beliau ingin menerangkan bahwa misi dakwah setiap nabi dan setiap rasul adalah untuk mewujudkan makna tauhid, menyuruh manusia agar supaya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala jenis peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah misi dakwah setiap nabi dan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada beberapa ayat yang adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu, wahai Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu, kami wahyukan kepada rasul tersebut agar supaya mereka menyuruhkan kepada umatnya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku. Itu firman Allah yang diperintah kepada para rasul untuk menyampaikan firman itu kepada manusia, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan hendaknya setiap dari manusia beribadah hanya kepada Allah. Dan kalau kita membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul di dalam Al-Quranul Karim, seperti di surah Al-A'raf, atau di surah Hud, atau di surah Asy-Syu'ara, sebagian kisah di surah Al-Mu'minun, kita akan mendapati seruan-seruan para nabi dan para rasul itu sama. Iya. Seruan para nabi dan para rasul itu sama. Itu menyuruh manusia agar supaya ani'budullaha, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairi. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini pula misi dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau dikenal di tengah manusia di masanya
sebagai al-amin, seorang yang terpercaya. Tidak ada yang pernah mencela Nabi Muhammad SAW dari sisi agamanya. Tapi setelah beliau membawakan dakwah tauhid ini, menyeru kepada manusia tauhid tersebut, mulailah kelihatan orang-orang yang memusuhi beliau. Karena memang ini adalah konsekuensi dari tauhid. Tatkala ditegaskan bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, wajib kafir berlepas diri dan membenci segala yang diibadahi selain daripada Allah, maka tentunya ini akan membuat tentara-tentara iblis tidak senang. Sehingga beliau pun dimusuhi oleh kaum musyrikin. Iya. Dan Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna, untuk menjalankan tauhid di dalam kehidupannya. Baik. Di ayat di surah An-Nahl ini, ayat 36, dan surah An-Nahl itu disebut juga di kalangan para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Maha suci Allah dan maha tinggi yang mereka lakukan. Iya. Jadi ini penyebutan awal nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala jenis kesyirikan. Kemudian Allah terangkan di ayat kedua, Allah menurunkan pada malaikat dengan ruh dari perkaranya, agar supaya disampaikan kepada yang terpilih. Apa perintah ini? Yang wajib disampaikan oleh setiap nabi dan rasul. An anziru, hendaknya kalian wahai nabi dan rasul menyerukan bahwa tidak ada yang berhak. Hendaknya kalian menyerukan, menyampaikan firman Allah, kalian semua bertakwa kepada. Jadi ini awal nikmat yang Allah sebut di dalam surah Iya. Hanya terikat bergantung kepada Allah besar. Kepada orang-orang Islam, tapi banyak manusia tidak mengetahuinya. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam Al-Quran, "Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi, walakin aktsaran nasi la yashkurun." La ya'lamun. Nabi Yusuf berkata, itulah dari keutamaan Allah kepada kami dan kepada manusia. Akan tetapi banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Maka ini nikmat yang sangat agung. Iya. Dan perhatikan di bahasa ayat. Ayat ini dikatakan walaqad ba'atna, sungguh kami telah mengutus. Perhatikan kata al-ba'ats dalam ayat ini. Al-ba'ats itu dibangkitkan dari kata asalnya. Dari mati dibangkitkan, dihidupkan. Iya. Karena dengan diutusnya para nabi dan para rasul, manusia yang kosong dari petunjuk, yang lepas dari hidayah, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang mati. Berjalan itu adalah mayat-mayat yang berjalan. Dengan keislaman ini, dengan tauhid ini, Allah menghidupkan mereka. Dengan diutusnya para nabi dan para rasul, mengajarkan kepada mereka bahwa beribadahlah kepada Allah dan jauhilah segala peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah hal yang menghidupkan mereka.
hal yang menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain di surah Al-An'am, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Allah firman, apakah orang yang perumpamaannya, apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia, kemudian kami berikan cahaya kepadanya. Jadi orang-orang yang sebelumnya belum mengenal keislaman, tidak mengenal tauhid, tadinya dianggap mati. Begitu dia mengenal tauhid, mengenal keislaman ini, Allah seakan-akan menghidupkannya. Kemudian dia diberi cahaya, berjalan dengan cahaya tersebut. Apakah sama seorang muslim yang seperti ini? Ya, kaman masaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Seperti yang perumpamannya di tengah kegelapan. Dia tidak bisa keluar darinya. Maka sekali lagi, diutusnya para nabi dan para rasul adalah dengan tujuan yang sama, yaitu menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan menjauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari kandungan ayat ini yang pertama, hikmah dari utusnya para nabi dan para rasul adalah untuk menyuruh manusia kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan, melarang dari segala bentuk mempersekutukan ibadah kepada selain Allah. Kemudian ayat ini juga terdapat di dalamnya pelajaran bahwa agama para nabi itu sama. Seluruh nabi dan rasul, agama mereka adalah sama, yaitu agama tauhid, menyuruh manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Jadi agama tauhid mereka sama, walaupun syariatnya berbeda-beda.
Di dalam mengetahui dan memahami hal itu, ini kembali kepada manusia itu sendiri. Kekurangan mereka di dalam mempelajari agama. Karena kemalasan mereka mempelajari agama, akhirnya mereka luput di dalam menegakkan perintah Allah dan di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ayat ini juga menjelaskan keutamaan tauhid ini. Di mana mentauhidkan Allah itu adalah kewajiban pada setiap umat. Kewajiban pada setiap umat. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan hakikat tauhid yang merupakan agama para nabi dan para rasul. Bahwa di dalam tauhid itu harus terkandung dua perkara sekaligus. Iya. Ani'budullaha, penetapan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah. Wajtanibut taghut. Yang kedua, dia wajib berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan tentang makna taghut, insyaallah taala akan datang di bab tersendiri. Kita akan uraikan makna taghut ini lebih luas pada tempatnya. Jadi di salah satu materi, dan insyaallah taala ini materi di hari esok, ada pembahasan tentang makna taghut. Ya. Dari tulisan tersendiri yang insyaallah taala akan dikaji besok oleh Al-Ustaz Saifuddin. Baik. Secara umum saya terjemah taghut adalah segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi dari tauhid adalah dua perkara, al-isbat wan nafy. Ya. Penetapan dan penafian. Dia wajib menetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah, dan dia wajib menafikan, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertauhid. Inilah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, kata beliau, wa qauluhu, dan firman Allah taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan firman-Nya telah memerintah supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Iya. Baik, ini ayat di surah Al-Isra. Ini ayat di surah Al-Isra. Yang mana pada ayat di surah Al-Isra ini diterangkan 18 perkara. Diterangkan 18 perkara. Awal dari perkara tersebut adalah apa yang disebutkan oleh penulis di sini dari ayat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah memerintah. Iya, wa qada ini adalah qada syar'i. Allah memerintah dengan perintah syariat. Dengan perintah syariat. Apa perintah tersebut? Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berlaku ihsan. Ini masalah yang pertama, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan ini telah ditegaskan di ayat sebelumnya. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula. Jangan engkau menjadikan sembahan lain bersama Allah sehingga engkau akan tergolong ke dalam orang-orang yang tercela lagi merugi. Iya. Kemudian ditutup. Setelah itu disebutkan beberapa ayat, jadi dari ayat 22 hingga ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari 18 perkara, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura." Jangan engkau menjadikan sesembahan lain bersama Allah. Kalau engkau berbuat kesyirikan dengan mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, engkau akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam maluman madhura. Iya. Jadi awal perkara adalah tauhid, perintah beribadah hanya kepada Allah, larangan berbuat kesyirikan, dan akhir dari 18 perkara juga pembahasan tentang tauhid. Ancaman siapa yang berbuat kesyirikan, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Iya. Dan di ayat atau dua ayat sebelumnya Allah berfirman, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Demikianlah apa yang Allah wahyukan kepadamu dari hikmah. Ini semuanya penekanan-penekanan berkaitan dengan ayat yang menjelaskan sisi pendalilan penulis membawakan ayat ini di sini. Beliau ingin menegaskan bahwa di antara perintah-perintah agama, perintah yang paling agung adalah perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan larangan yang paling besar adalah larangan untuk mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ini kandungan dari ayat ini secara global. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah memerintah alla ta'budu illa iyyah. Perintah Allah ini telah disampaikan melalui lisan para rasul agar supaya manusia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian mereka juga diperintah untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya. Baik. Jadi penekanan yang paling utama di dalam ayat, bahwa ayat ini menerangkan hak-hak yang wajib ditunaikan itu banyak perkara di dalam agama kita. Namun hak yang paling utama untuk ditunaikan, kewajiban yang paling wajib adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan makna tauhid. Bahwa tauhid itu sebagaimana kandungan la ilaha illallah, terdapat di dalamnya an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Yang menafikan segala peribadatan kecuali hanya kepada Allah. Dan ia menetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan di dalam ayat ini juga diterangkan tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah.
kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya juga disebut dengan makna ibadah. Dan ibadah itu secara bahasa adalah jalan yang biasa ditempuh. Jalan yang biasa ditempuh. Kalau ada sebuah jalan yang biasa dilalui oleh manusia, dipijak oleh kaki-kaki manusia, maka itu disebut dalam bahasa Arab dengan kata tariq mu'abbad. Dengan kata mu'abbad. Ada bentuk ibadah. Kenapa? Sebab dia adalah jalan yang biasa dilewati. Iya. Dan ini punya keterkaitan mana ibadah secara istilah. Karena ibadah itu adalah suatu hal yang disertai dengan perendahan diri, penghinaan diri kepada Allah. Seorang yang merupakan hamba Allah, dia tunduk di bawah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang budak yang tidak memiliki perkaranya sendiri, tapi segala perkaranya adalah tunduk di dalam menjalankan perintah dari tuannya. Iya. Ibadah didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi. Di antara definisi yang paling indah adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahwa ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah ismun jami', penamaan yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apakah itu berupa ucapan maupun berupa amalan. Ucapan dan amalan yang zahir maupun yang batin. Jadi ini yang disebut ibadah. Ya. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa ibadah itu ukurannya adalah pada sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kapan sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, maka itu namanya apa? Itu namanya ibadah. Allah perintah melakukan salat. Iya. Salat ini diperintah menunjukkan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau begitu salat adalah apa? Salat adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintah seorang hamba berdoa. Dan ketika diperintah berdoa, menunjukkan bahwa doa ini adalah apa? Hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau begitu doa adalah apa? Doa adalah ibadah. Iya. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian kepadaku. Kalau memang benar kalian itu beriman. Jadi takut kepada Allah adalah apa? Adalah ibadah. Sebab Allah perintah. Dan Allah jadikan itu adalah ciri keimanan. Menunjukkan bahwa rasa takut adalah ibadah. Ya. Jadi ibadah seluruhnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disinilah letak seorang hamba mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Kalau dia sudah tahu perkara tersebut adalah ibadah, maka sebuah ibadah harus diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada syirikat di dalamnya. Kapan dia berikan kepada selain Allah walaupun sedikit, maka dia telah berbuat syirik akbar. Dia telah berbuat syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Baik. Jadi ini ketentuan seputar makna ibadah.
Baik. Kemudian satu lagi pembahasan berkaitan dengan ayat wa qadha rabbuka wa qadha. Kalimat qadha itu di dalam penggunaan ayat-ayat digunakan dengan dua makna. Ada qadha bermakna qadha syar'i, ketetapan syar'i, dan ada qadha bermakna ketetapan penakdiran. Ketetapan apa? Penakdiran. Iya. Dan ini salah satu dari belasan kalimat di dalam Al-Quranul Karim yang mempunyai dua makna. Makna syar'i dan makna qadari. Iya. Ada makna syar'iyah diniyah dan ada makna qadariyah kauniyah. Dan ini ada sekitar 14 kalimat di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah al-qadha. Seperti al-irada, al-qadha, al-amr, al-idhin. Ini semuanya mempunyai makna kauni dan mempunyai makna syar'i. Yang diinginkan di dalam ayat di sini qadha bermakna syar'i, yaitu perintah syar'i. Iya. Baik. Dan mungkin akan datang nanti pembahasan berkaitan dengan ini di pembahasan takdir ya. Insyaallah taala kalau ada kesempatan nanti kita uraikan lebih luas pada tempatnya. Kemudian ayat yang berikutnya kata penulis rahimahullahu taala di halaman yang kedua dari materi, wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini ayat di surah An-Nisa. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala di dalamnya Allah memerintah kepada para hamba agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan bentuk apapun dari bentuk-bentuk kesyirikan. Iya. Karena kata syai'an di sini nakirah dalam penggunaan bahasa Arab ya. Berada di siyaq an-nahi. Berada di konteks pelarangan. Menunjukkan makna umum. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Apapun sesuatu itu. Apakah ayahnya, saudaranya, pimpinannya, tokohnya. Iya. Sesuatu itu apakah dia seorang rasul, seorang malaikat, batu, pepohonan. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tusyriku bihi syai'an. Iya. Dan ini ayat di surah An-Nisa terdapat di dalamnya beberapa perintah di dalam ayat. Tapi perintah yang paling pertama adalah ini. Perintah beribadah hanya kepada Allah dan larangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menunjukkan bahwa iya, perintah untuk bertauhid dan larangan berbuat kesyirikan ini adalah perintah yang paling utama. Iya. Dan sekali lagi di dalamnya terdapat penafsiran tauhid itu. Seorang yang bertauhid dia harus kumpulkan dua perkara. Dia harus menetapkan bahwa dia beribadah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, dia harus menafikan segala yang diibadahi, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ya. Karena itu bukan orang yang bertauhid, sebagian orang yang kita lihat di masa ini, dia berkata, ya kita berislam saja, beribadah saja kepada Allah. Tapi jangan salahkan orang yang memeluk agama Nasara, orang-orang yang memeluk agama Yahudi. Ya. Jangan salahkan orang-orang yang menyembah ke kuburan, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini bukan dari tauhid. Kalau dia bertauhid, tauhid itu terkumpul di dalamnya dua hal sekaligus. Dia menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah, dan yang kedua dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Inilah tauhid yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul yang merupakan perintah pertama di dalam sejumlah ayat Al-Quran. Iya. Baik. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa
Meninggalkan kesyirikan itu adalah syarat syahnya sebuah ibadah. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan melakukan suatu bentuk kesyirikan, maka ibadahnya tidak akan diterima. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid-masjid ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, tempat-tempat ibadah. Masjid yang sekarang kita tempati. Masjid-masjid adalah milik Allah. Ya. Maka tidak boleh dilakukan ibadah kepada siapapun di dalam masjid itu bersama Allah. Jadi masjid hanya milik Allah. Ibadah harus diserahkan murni hanya untuk Allah. Tidak boleh mempersekutukan seorang makhluk pun dalam beribadah kepada Allah di dalam masjid. Ini penafsiran yang pertama ya. Kalau masjid diartikan tempat-tempat ibadah. Dan sebagian ulama menafsirkan masjid bermakna anggota-anggota tubuh yang dipakai beribadah. Iya. Seluruh anggota tubuh yang dipakai beribadah, pakai itu dahi dan hidungnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, kedua kakinya. Seluruh anggota tubuh ini adalah milik Allah. Tidak boleh dipakai beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi syarat syahnya sebuah ibadah itu harus bersih dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa segala jenis kesyirikan itu adalah haram. Sedikit maupun banyaknya. Yang namanya kesyirikan adalah hal yang dilarang sedikit maupun banyak. Iya. Karena di dalam ayat dikatakan wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apapun sesuatu itu, sedikit maupun banyak, apapun bentuknya, siapapun dia, tidak boleh dipersekutukan bersama Allah di dalam ibadah. Iya. Dan dari konsekuensi ayat menunjukkan bahwa siapapun dari makhluk tidak mempunyai hak untuk diibadahi. Apakah dia seorang malaikat, seorang nabi, seorang rasul, orang yang salih, sekalipun tidak ada hak untuk diibadahi. Karena itu tidak boleh berdoa kepada malaikat, tidak boleh meminta hajat kepada rasul. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang kita lihat. Kadang dia berdiri di dekat kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Nabi. Dan ini perbuatan adalah perbuatan kesyirikan karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu hanya milik Allah, tidak boleh diberikan kepada siapapun selain daripada Allah. Apakah itu seorang nabi yang diutus, seorang malaikat yang didekatkan, ya, orang yang salih, yang gemar beribadah, maupun yang lainnya. Baik. Kemudian berikutnya ayat yang keempat. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Al-ayah. Ya. Firman Allah Ta'ala, qul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Saya akan membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Iya. Di dalam ayat-ayat ini disebutkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Apa itu? Apa hal yang pertama? Hal yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Yaitu janganlah kalian berbuat kesyirikan sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, larangan yang pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Iya. Dan ini 3 ayat ya di dalam surah Al-An'am.
3 ayat di dalam surah Al-An'am. 3 ayat ini terdapat di dalamnya 10 wasiat. Terdapat di dalamnya 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang paling pertama adalah apa yang disebut di dalam ayat ini. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-sekali kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini wasiat yang pertama. Larangan berbuat kesyirikan. Larangan berbuat kesyirikan. Baik, untuk menafsirkan wasiat ini, penulis rahimahullahu taala membawakan hadis Ibnu Mas'ud. Kata beliau, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi halaman 4 ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman al-ayat." Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang stempel beliau tertera di atas wasiat itu. Ya. Sini Ibnu Mas'ud memperumpamakan ini sebagai wasiat Nabi. Iya. Jadi andai kata ada kertas yang ditulis oleh Nabi, kemudian dibungkus, lalu distempel, menunjukkan bahwa ini wasiat resmi dari beliau, maka wasiat itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, hendaknya ia membaca firman Allah. Kalau dia ingin melihat wasiat Nabi yang ada stempel Nabi di atasnya, bacalah firman Allah. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Itulah ayat yang telah kita baca. 3 ayat ya. Terdapat di dalamnya wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 wasiat. Dan 10 wasiat ini itu pula wasiat-wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, hadis Ibnu Mas'ud ini adalah hadis yang sahih insyaallah. Dan dimaklumi ada silang pendapat ya di kalangan para ulama tentang salah seorang rawi di dalam hadis ini. Dan saya di pembahasan ini saya tidak menyibukkan hadirin dengan pembahasan dari sisi ilmu hadis. Saya hanya sebutkan saja pada sebagian riwayat tentang kedudukan dan derajatnya. Dan insyaallah taala hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik. Jadi dari keterangan Ibnu Mas'ud di sini bisa dipahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andai kata beliau berwasiat, maka wasiat beliau itulah yang disebut pada 3 ayat di surah Al-An'am. Sebab terdapat di dalamnya 10 wasiat yang agung. 10 wasiat yang agung. Nah, dari 10 wasiat ini, wasiat yang paling pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Larangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah wasiat yang paling agung di dalam atau di antara 10 wasiat ini. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga jika dikatakan Allah tusyriku bihi syai'a, menunjukkan bahwa di antara hal yang diharamkan oleh Allah, perkara yang paling pertama yang diharamkan adalah larangan berbuat kesyirikan. Itu adalah keharaman yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripadanya. Iya. Karena itu, seorang hamba yang mengetahui haramnya perbuatan kesyirikan, bahkan dia adalah dosa yang tidak diampuni siapa yang jatuh di dalamnya,
sebelum bertobat darinya. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa orang yang berbuat kesyirikan itu kekal di dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Allah telah mengharamkan atasnya surga, tempat tinggalnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan kesyirikan ini adalah hal yang menghancurkan seluruh amalan. Iya. Walaupun di dunia dia melakukan salat 5 waktu, bersedekah dengan dunia dan seisinya, dia haji setiap tahunnya, berpuasa setiap bulan, setiap Ramadan, dia menghadap kepada Allah dengan amalan-amalannya tersebut. Tapi kalau dia menghadap disertai dengan syirik akbar, dia telah melakukan syirik akbar, amalannya tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah. Bahkan amalan-amalannya itu diibaratkan di dalam Al-Quran. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya seperti debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah. Karena adanya perbuatan kesyirikan di dalamnya. Jangankan kita, para nabi dan para rasul diancam oleh Allah. Kalau jatuh di dalam kesyirikan, pasti mereka adalah penghuni neraka. Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelummu. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Iya. Ini ayat di surah Az-Zumar. Di surah Al-An'am disebutkan beberapa orang nabi. Kalau saya nggak salah disebut 18 nama orang nabi. 18 nama nabi. Kalau menyebutkan nabi-nabi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita ma kanu ya'malun." Andai kata mereka para nabi itu berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalan mereka. Jadi harus diketahui bahwa syirik ini dosa yang paling besar. Iya. Hal yang paling diharamkan. Dari sinilah kewajiban seorang hamba mengenal tentang tauhid itu apa. Dia mengenal apa itu tauhid. Iya. Agar supaya dia bisa beribadah kepada Allah dengan murni, dengan sebenar-benar ibadah. Yang wajib dia mengenal apa itu kesyirikan. Jangan sampai dia jatuh di dalam dosa-dosa kesyirikan sedang dia tidak mengetahuinya. Ya. Jatuh di dalam kesyirikan dan dia tidak menyadarinya. Iya. Maka ini dua hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Dan insyaallah taala dengan pembahasan kitab tauhid ini, ya, siapa yang memahami pembahasan di kitab tauhid ini, maka insyaallah taala dia akan mempunyai kaidah yang kuat di dalam mengenal tauhid itu apa, mengenal kesyirikan itu apa. Dan dia akan mampu membedakan antara tauhid dan antara kesyirikan. Dan ini adalah faedah yang paling agung. Inti dari kehidupan seorang hamba di dunia. Sebab kalau dia hidup tidak mengenal apa itu tauhid, berarti dia
tidak melaksanakan perintah Allah dan maksud ia diciptakan di atas muka bumi. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Iya. Dan dia tidak akan mendapatkan kunci kebahagiaannya. Tidak di dunia, apalagi di akhirat. Ini di antara sisi pentingnya seorang mengenal tentang tauhid. Iya. Baik. Kemudian di pembahasan terakhir di bab ini atau di pendahuluan ini, penulis rahimahullah taala membawakan hadis Mu'adz bin Jabal di halaman 5. Kata beliau, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li. Kata Mu'adz, saya pernah membonceng pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau berkata, ya. Ini menunjukkan sifat kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu beliau. Beliau adalah seorang rasul, pimpinan negara. Bersamaan dengan itu, beliau berboncengan dengan sahabatnya di atas seekor keledai. Iya. Dan ini juga menunjukkan bolehnya berboncengan di atas menunggangi hewan tunggangan. Tapi ini tentunya disyaratkan kalau hewan tunggangan itu mampu untuk menanggung 2 orang. Iya. Maka begitu Mu'adz dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku. Nabi berpesan, berwasiat. Dan wasiat Nabi ini beliau sampaikan dengan bentuk pertanyaan. Faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba? Dan apa hak para hamba atas Allah? Iya. Ini pertanyaannya. Terdapat bahwa seorang itu di dalam menyampaikan ilmu, kadang dia langsung menyampaikannya, dan kadang dengan bahasa tanya jawab. Dan ini semuanya adalah metode dan cara di dalam menyampaikan ilmu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di sini Nabi mengkhususkan Mu'adz bin Jabal dengan pertanyaan ini, menunjukkan bahwa pada keadaan-keadaan yang ada maslahatnya, boleh seorang itu menyampaikan sebagian ilmu pengetahuan kepada orang-orang tertentu saja. Ya. Karena dimaklumi bahwa kadang pemahaman sebagian orang tidak sampai pada sebuah perkara, dan tingkat keilmuan seseorang di dalam memahami masalah-masalah agama tidak sama. Ya. Karena itu di sini Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada Mu'adz agar supaya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyampaikannya kepada umat dengan cara yang tepat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabatnya adalah beliau makmurkan dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Membisikkan kepada mereka hal-hal yang bermanfaat untuk mereka di kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan inilah yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat dalam kehidupan. Memakmurkan hidupnya, memakmurkan waktunya dengan perkara-perkara yang membawa manfaat. Hal yang membawa kebaikan. Bisa dia pertanggungjawabkan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dilakukan oleh kebanyakan manusia dari membuang-buang waktu, apalagi jatuh di dalam hal-hal yang makruh. Ya. Bahkan banyak dari manusia jatuh di dalam hal-hal yang diharamkan
dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah perkara yang tentunya wajib ditinggalkan oleh seorang muslim dan muslimah. Maka Nabi berkata kepada Mu'adz, iya, bin Jabal radhiyallahu taala anhu, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba? Ini yang pertama. Apa hak Allah terhadap hamba? Yang kedua, apa hak hamba kepada Allah? Iya. Sini dipertanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hak yang berbeda. Namun dalam penguraian dua hak ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang keutamaan tauhid. Semuanya berputar tentang apa? Tentang tauhid. Mendengar pertanyaan tersebut, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Ya, kata Mu'adz, saya menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, ini etika bagi seorang muslim dan muslimah. Kalau ditanya tentang perkara agama yang dia tidak tahu jawabannya, dia menjawab Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Ya, karena Mu'adz bin Jabal hidup di masa Nabi, beliau berkata Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Adapun orang yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia hanya menjawab Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Jelas ya? Nah, ini etika. Dan ini ciri orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu kalau dia ditanya tentang sesuatu dan dia tidak tahu jawabannya, dia berkata Allahu a'lam. Orang yang berilmu. Sebab pengetahuan yang diketahui mewajibkan dia untuk takut kepada Allah. Dan mewajibkan dia untuk tidak berani berbicara tentang agama kecuali dibangun di atas pengetahuan. Iya. Karena itu, setiap hamba hendaknya mengetahui bahwa permasalahan agama bukan masalah sepele. Iya. Dan di masa ini terbalik keadaan. Kadang ada orang-orang kalau berbicara, ya, dalam perkara dunia, hal yang bukan keahliannya ditegur dengan sangat keras. Insinyur pertanian misalnya, kemudian memberikan resep kepada orang yang penyakit jantung. Resepnya adalah ini dan ini. Ya. Dari mana dia tahu obat untuk penyakit jantung? Sedang keahliannya bukan di kedokteran, keahliannya di mana? Di pertanian. Kalau terjadi hal yang seperti ini akan diteriaki oleh manusia. Akan diteriaki oleh manusia. Tapi subhanallah, orang-orang yang tidak mengerti agama berbicara tentang agama Allah, itu dianggap sebagai perkara yang biasa. Dianggap sebagai perkara yang biasa. Padahal kedustaan terhadap Allah dosanya lebih besar daripada kedustaan terhadap siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Siapakah yang lebih zalim? Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Semuanya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Karena itu, perhatikan etika dari para sahabat. Dan Mu'adz bin Jabal ini dari ulama sahabat. Beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman sebagai duta besar Nabi, menyampaikan agama Islam sebagai seorang dai. Menunjukkan bahwa beliau dari ulama di kalangan sahabat. Bersamaan dengan itu Mu'adz menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Iya. Jadi itu hak Allah terhadap hamba. Adalah para hamba hanya beribadah kepada Allah. Dan mereka tidak berbuat kesyirikan apapun kepada Allah. Iya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba, hak para hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Iya. Adapun hak Allah terhadap hamba ini adalah wajib ditunaikan oleh hamba. Adapun hak hamba terhadap Allah itu adalah suatu anugerah dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Kemudian Mu'adz berkata, "Qultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nas?" Saya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah boleh saya memberi kabar gembira kepada manusia?" Menunjukkan disyariatkan seorang itu memberi kabar gembira pada hal yang menyenangkan. Ya. Dan terdapat kebiasaan para sahabat gemar menyampaikan ilmu agama. Menyampaikan manfaat dari ilmu yang dia ketahui. Maka Nabi menjawab, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Iya. Jika disampaikan hal ini, maka kadang sebagian orang bersandar di atas luasnya rahmat Allah. Ya. Sebagian orang berkata, oh saya hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Rahmat Allah luas. Saya berbuat dosa tidak apa-apa. Ya. Dia menganggap bahwa dirinya nanti masuk surga. Nah, ini namanya orang yang bersandar di atas keluasan rahmat Allah. Ya. Karena itu, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu beliau melarang Mu'adz. Hanya saja, ya, setelah itu disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Muslim diterangkan beliau khawatir berdosa karena tidak menyampaikan ilmu. Maka Mu'adz pun menyampaikannya. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, apa yang beliau khawatirkan? Iya. Itu adalah suatu hal yang tidak dikhawatirkan lagi. Ya, karena syariat telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada segala sudut dan perkaranya. Nah, dan diterangkan bahwa di dalam beribadah itu hendaknya dibangun di atas dasar kecintaan kepada Allah, ada rasa harapan, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis akhrajahu fi sahihain. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua sahih beliau berdua. Baik. Selesai sudah bab yang pertama dari pembahasan, atau selesai sudah pendahuluan dari kitab Tauhid ini. Maksud dari ayat-ayat yang beliau bawakan dan hadis yang beliau sampaikan di sini, ya, adalah penulis ingin menjelaskan tentang kewajiban seorang hamba mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan itu apa. Dan beliau tegaskan bahwa kewajiban ini merupakan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Misi diutusnya para nabi dan para rasul. Wasiat yang paling agung. Larangan Allah yang paling pertama. Seorang itu berbuat kesyirikan. Dan dari mana-mana yang agung yang disebutkan di dalam hadis ini. Baik. Iya. Kemudian di dalam kitab ini, pada setiap babnya, penulis membawakan masail. Ya, secara global buku ini ada dua kandungannya. Kandungan yang pertama, penjelasan ayat-ayat dan hadis pada setiap bab. Kemudian kandungan yang kedua, penyebutan masail. Ya, pokok-pokok pembahasan yang dipetik dari ayat dan apa? Dari ayat dan hadis.
Karena itu di halaman 7 kita baca di situ beberapa permasalahan yang terkandung pada bab ini. Nah, ini kesimpulan dari inti masail yang disebut oleh penulis. Dan di sini ada 24 masalah. Ada 24 pembahasan yang disebutkan oleh penulis. Ya, sebenarnya semuanya sudah saya terangkan. Hanya kita baca ya, lebih cepat. Kata beliau pertama, hikmah penciptaan kaum jin dan kaum manusia. Kedua, sesungguhnya ibadah adalah tauhid karena perseteruan terletak pada hal tersebut. Iya. Jadi saya baca ya, di bahasa Arabnya, kalau yang pertama al-hikmah fi khalqil jin wal ins. As-tsaniya al-ibadah hiya tauhid li'anna al-khusumata fihi. Yang kedua, ibadah itu adalah tauhid. Karena perseteruan adalah tentang permasalahan tersebut. Ya, saya sudah sebutkan ya bahwa perseteruan antara para nabi dan para rasul semuanya di pembahasan tauhid. Semuanya di pembahasan apa? Di pembahasan tauhid. Iya. Tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun di pembahasan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, ya. Ini bukanlah pokok perseteruan antara para nabi dan umatnya. Iya. Setelah kita sebutkan ya ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Bahkan iblis saja, iblis itu mengakui bahwa Allah adalah Rabb-nya. Disebut di dalam beberapa ayat ya. Ucapan iblis, Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku karena engkau telah menyesatkanku. Dia sebut wahai Rabbku. Iblis mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Sama dengan ini, pengakuan iblis bahwa Allah yang menghidupkan, mencipta, mematikan tidak memasukkan iblis ke dalam Islam. Iya. Tidak mengeluarkannya dari vonis orang yang dikekalkan di dalam neraka. Jadi pengakuan terhadap rububiyah itu tidak cukup. Harus diakui bahwa yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-salisa anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Fa fihi ma'na qawlihi wala antum 'abiduna ma a'budu. Sesungguhnya siapa saja yang tidak merealisasikan tauhid, tidak ada realisasi tauhid di dalam kehidupannya, berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Maka harus diketahui ya, bahwa siapa yang tidak mendatangkan tauhid, itu artinya dia belum beribadah kepada Allah. Maka di dalamnya terkandung makna firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini surah Al-Kafirun ya ayat 3. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan tidaklah kalian itu beribadah kepada Allah yang saya beribadah kepadanya. Nah, kemudian yang keempat, ar-rabi' al-hikmah min irsalir rusul. Terdapat penjelasan hikmah dari diutusnya para rasul. Kalau kita terangkan bahwa hikmah diutusnya para rasul adalah apa? Agar supaya menyeru manusia beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Kemudian yang kelima, anna risalah ammat kulla ummah. Sesungguhnya risalah kenabian mencakup seluruh umat. Dan ini telah kita terangkan bahwa setiap umat yang ada di atas muka bumi telah diutus padanya seorang rasul. Kemudian yang keenam, anna dinal anbiya wahidun. Sungguhnya agama para nabi itu adalah satu. Agama para nabi adalah satu. Dan ini telah kita terangkan ya dari kandungan ayat di surah An-Nahl ayat 36. Yang ketujuh, kata beliau, al-mas'alatul kabirah. Dan yang ketujuh ini permasalahan yang paling besarnya. Iya. Anna ibadat Allah la tahsul illa bil kufri bit taghut. Fa fihi ma'na qoulihi ta'ala, "Faman yakfur bit taghut" al-ayat. Bahwa sesungguhnya peribadatan kepada Allah tidak akan tercapai kecuali dengan pengingkaran kepada taghut. Harus diingkari, dia kafir kepada taghut. Dalam hal tersebut terkandung makna firman Allah Ta'ala, barang siapa yang ingkar
kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguhnya dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ini ayat di surah Al-Baqarah ayat 256. Kemudian yang ke-8, kata beliau, anna tagut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Sesungguhnya tagut itu adalah umum. Sesungguhnya tagut itu bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Iya. Baik. Dan yang ke-9, kata beliau, yudamu sya'ni salati ayatil muhkamat fi surat al-an'am inda salaf wa fiha asyur masail awwaluha an-nahyu 'anil syirk. 9 kedudukan agung 3 ayat muhkamat pada surah Al-An'am dalam pandangan ulama as-salaf. Di dalam ayat-ayat tersebut terdapat 10 persoalan. Yang paling pertama adalah larangan dari berbuat kesyirikan. Ya, dan ini sudah kita terangkan ya. Dari 10 wasiat, hal yang paling pertama larangan berbuat kesyirikan. Kemudian berikutnya kata beliau al-asyirah yang ke-10 al-ayat al-muhkamat di surat Al-Isra. Beberapa ayat muhkamat di surah Al-Isra. Iya. Wa fiha 18 mas'alatan bada'aha Allah biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'uda madmuman makhdula wa khatamaha biqaulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. Dan pada ayat-ayat di surah Al-Isra itu terdapat 18 persoalan. Allah memulainya dengan firman-Nya, janganlah engkau menjadikan sesuatu sembahan lain bersama Allah, sehingga engkau akan digolongkan sebagai orang-orang yang tercela lagi dihinakan. Dan ditutup dengan firman-Nya, janganlah engkau menjadikan sembahan lain bersama dengan Allah, sehingga engkau akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita akan kedudukan agung dari persoalan-persoalan tersebut dalam firman-Nya, dan hal itu termasuk di antara yang Rabb wahyukan kepadamu dari hikmah. Di 18 masalah semuanya disebut hikmah. Iya. Dan yang paling pokoknya adalah larangan untuk berbuat kesyirikan. Yang ke-11 ayat surat An-Nisa allati tusamma ayat al-huquq al-ashrah. Ba'daha Allah Ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang ke-11 ayat pada surah An-Nisa yang disebut sebagai ayat 10 kewajiban, di mana Allah memulai ayat tersebut dengan firman-Nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah mempersekutukan Allah sedikit pun. Ke-12 at-tanbih ala wasiyati Rasulillah inda mautih. Penegasan atas wasiat Rasulullah saat wafatnya. Jadi Nabi ketika wafat tidak ada wasiat khusus. Ya. Wasiat-wasiat beliau hanyalah berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada As-Sunnah, kemudian memperhatikan ahlul bait beliau. Ya. Wasiat secara tertulis itu adalah apa yang disebut di dalam Al-Quran. Sebab apa yang Allah wasiatkan di dalam Al-Quran itu pula wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ke-13, iya, kata beliau, ma'rifat haqqillahi alaina, pengenalan hak Allah terhadap kita. Ya, jadi apa hak Allah terhadap kita? Apa hak Allah terhadap kita? Yang kita sudah baca tadi. Ya. Hak Allah terhadap hamba adalah apa? Agar supaya hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Baik. Itulah kewajiban kita. Hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh berbuat kesyirikan. Kemudian ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addaw haqqahu. Pengenalan pada hamba atas hak Allah, atas hak hamba terhadap Allah apabila mereka telah menunaikan hak Allah. Jadi, kalau mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis kesyirikan,
Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka ini tidak akan disiksa. Tidak akan disiksa pada hari kiamat. Kemudian yang ke-15, anna hadhihi al-mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah. Permasalahan ini tidak diketahui oleh mayoritas sahabat. Iya. Sebab di sini Mu'adz meminta izin untuk disampaikan kepada manusia. Menunjukkan bahwa banyak manusia belum mengetahui hal ini. Iya. Dan ini penegasan ya, bahwa hak Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar kepada manusia, yaitu untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Kemudian as-sadisa asyarah, yang ke-16, jawaz kitmanil ilm lil maslahah. Diperbolehkan menyembunyikan ilmu dengan alasan maslahat. Ya. Ilmu itu dasarnya tidak boleh disembunyikan, tapi kalau ada sebuah maslahat yang mengharuskan, maka diperbolehkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Iya. Ke-17, istihbab bisyaratil muslim bima yasurruhu. Ya. Disenangi, dianjurkan memberi kabar gembira kepada setiap muslim atas berita yang menyenangkannya. As-saman, yang ke-18, al-khawf minal istikal ala si'ati rahmatillah. Kekhawatiran atas sikap bersandar terhadap luasnya rahmat Allah. Iya. Jadi seorang kalau dia bersandar terhadap luasnya rahmat Allah, ini mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan bagi dirinya. Baik. Kemudian ke-19 adalah qaulul mas'ul amma la ya'lam Allah wa rasuluhu a'lam. Ucapan orang yang ditanya atas persoalan yang tidak diketahui, dia berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian ke-20, jawaz takhsis ba'dhin nas bil ilmi duna ba'd. Bolehnya mengkhususkan sebagian orang dengan penyampaian ilmu. Kemudian yang ke-21, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himari mal irdati alaihi. Sikap tawadhu, rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunggang keledai sambil memboncengkan orang lain. Kemudian yang ke-22, jawazul irdaf ala dabbah. Bolehnya membonceng di atas tunggangan. Dan ini telah kita terangkan ya. Pembolehan ini kalau hal tersebut ya memungkinkan dan tidak membahayakan hewan yang ditunggangi. Kemudian yang ke-23, idhamu sya'ni hadhil masalah. Iya. Keagungan permasalahan ini. Yaitu permasalahan atau yang ke-23, keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, di sini tampak keutamaan-keutamaan beliau dikhususkan dengan sebagian ilmu oleh Nabi, dibonceng di atas kendaraan. Kemudian Mu'adz juga adalah orang yang faqih, ya, bisa menyimpan hal-hal yang khusus yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang terakhir adalah penjelasan keagungan masalah tauhid ini. Ya. Jadi apa yang dikabarkan kepada Mu'adz dari hak Allah kepada hamba, ini adalah hal yang paling agung, termasuk masalah yang agung yang ingin diingatkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, selesai sudah dari awal pembahasan di buku ini, dan insyaallah taala setelah salat maghrib nanti kita akan lanjutkan pembahasan di sisi berikutnya dengan baik, sudah mendekati waktu salat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.